Oke, untuk menggabungkan momen ya. Iya. Jadi kalau misalkan sebuah momen itu semuanya, kalau dibilang momen itu semuanya adalah momen. Jadi kalau kita bisa menggabungkan antara dokumentasi dengan literasi, ya gimana caranya di setiap video itu kita harus bisa menceritakan. Karena kan kalau mengambil video kan harus ada alurnya. Benar. Biasanya kalau alur itu pasti ada, habis kegiatan ini ngapain ya, habis kegiatan ini ngapain lagi, habis ini ngapain lagi. Jadi alur ketika orang melihat video itu udah, alurnya mau dibawa ke sini, ternyata seperti itu. Gitu. Oh iya Pak, kan setiap hari itu ya Pak, kan kita sering lihat Pak Satria itu sering dokumentasi waktu apel, upacara atau pembiasaan ya Pak. Nah itu kenapa harus setiap hari Pak ngelakuinnya? Karena kita harus selalu update ya, karena kegiatan-kegiatan seperti itu harus kita abadikan tadi, kembali lagi ke momen. Jadi setiap apapun, karena saya juga ditugaskan sebagai di tim publikasi, jadi kita harus mengambil momen apapun yang ada di SMP 11 ini. Mungkin Kak Lia ada pertanyaan belum Kak Sasa? Kayaknya cukup deh Kak Ayah. Tadi kayaknya kita belum salam nih ya Kak Ayah. Iya, kita lupa pembukaan. Oke, langsung aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar podcast Pensen, selamat datang kembali di podcast Pensen. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Oh ya teman-teman, di podcast ini kita selalu mencoba ngobrol dari hal-hal sederhana, tapi sebenarnya punya makna yang dalam kalau kita pahami secara bersama. Oke, tadi kan pertanyaan dari Kak Ayah sudah nih ya Pak Satria. Pertanyaan dari saya apa ya kira-kira? Apa tuh Pak? Yuk, apa-apa yuk, ayo. Oke, Pak boleh diceritakan pengalaman paling seru dalam publikasi deh. Pengalaman paling seru di dalam publikasi. Iya, Bebas ya? bebas. Pengalaman paling seru adalah ketika mengedit video di atas durasi 5 menit. Itu adalah pengalaman seru. Karena biasanya kalau Pak Bayu itu ngeditnya kan pakai laptop. Jadi lebih besar, enak. Kalau saya pakai HP. Jadi serunya itu adalah kita bisa explore, kita bisa ngerti. Jadi detail-detailnya seperti apa. Cuman ada juga nggak enaknya. Nggak enaknya adalah ketika kita waktu ngedit tiba-tiba adalah memori habis. Bener Jadi banget. kendalanya seperti itu sih. Selebihnya nggak ada, hanya seperti Berarti itu. teman-teman harus kayak request gitu ya Kak Leo, Bener biar banget, buat Kak video Ayah. panjang kan tim publikasi suka ya. HP-nya siap-siap meledak Nah, nih Kak Ayah. siap-siap meledak memorinya gitu, ya. habis itu. Kendalanya hanya itu aja sih, selebihnya nggak ada. Jadi seru di publikasi itu dari dulu emang seru. Jadi kalau misalkan saya memang suka di dunia persyutingan kebetulan. Jadi ya dijalani aja. Ya, Oh iya betul. begitu. Berarti itu hobi. Gimana? Berarti itu hobi dari dulu. Hobi yang menyenangkan bagi saya. Cuman dari dulu pengen banget kayak bikin film-film pendek seperti itu, cuman belum kecapean. Makanya sekarang lebih terjunnya adanya di sini seperti itu, ya kita jalan aja. Oke Pak, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya kan kalau di media sosial tuh ada komen-komen negatif gitu, Pak Satria cara menanggapinya gimana Pak? Kalau komenan negatif biasanya hampir, kalau kita bilang nggak ada pasti nggak mungkin ya, pasti ada. Pasti Cuman ada. kita menanggapinya pun harus kita dengan koordinasi sama teman-teman. Kita kan di sini punya tim, kita punya kepemimpinan yaitu dari kepala sekolah. Ya, jadi kita koordinasikan. Biasanya ada DM masuk seperti itu, kita koordinasikan gimana biar kita nanti jawabannya satu pintu. Ya, jadi seperti itu, nggak langsung kita tanggepin bla bla bla, enggak. Jadi kita harus koordinasikan karena kita punya tim. Jadi seperti itu. Kan Pak Satria bilang tadi ya mau buat
buat video pendek gitu kan Pak. Nah itu mau diagendakan atau enggak Pak di SMP ini nanti? Pengen, cuman belum tahu kapan realisasinya, belum tahu. Ya semoga Ya. cepet diadakan ya. Siap. Medsosnya tambah rame, tambah seru juga. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang medsos nih, media sosial apa yang paling efektif untuk mempromosikan kegiatan publikasi ini? Media Iya. untuk mempromosikan. Selama ini sih belum ada. Jadi biasanya kalau ada kunjungan dari pihak-pihak mungkin pemerintah kota, biasanya kunjungan ke sini lah, itu biasanya mereka merepost atau mereka juga bikin dokumentasi dari webnya mereka sendiri, media mereka sendiri, terus nanti biasanya dikolaboratorkan. Jadi seperti itu. Seperti itu. Seru banget ya Kak Lia. Betul banget, Jadi Kak. pengen Intinya seperti itu. gabung ke dunia foto, dokumentasi dan video deh. Seru, langsung ikut aja. Langsung ikut. Oke, Kapan-kapan kita kapan-kapan aja Pak. Makasih. Apalagi nih Kak Ayah enaknya? Tanya terus bebas. mau tanya apa lagi Kak? Kalau di tim publikasi itu ada beberapa bapak guru sih Pak. Ada beberapa Kalau ada untuk berapa- timnya? Iya timnya. Ini satu tim. Jadi untuk satu tim publikasi itu ada saya, Iya. ada Pak Bayu, ada Pak Sahar, juga ada Bu Rosita juga. Jadi di situ kita saling tukar pikiran gimana caranya kita. Oh besok misalkan kegiatan besok itu kita kan dibagi sebenarnya. Jadi kalau untuk video itu biasanya saya, terus kalau untuk foto biasanya Pak Bayu, terus kalau Pak Sahar itu biasanya di bagian kalau bikin flyer kegiatan kayak sumatif akhir semester, ada kegiatan apa yang meluncurkan dari pihak sekolah itu biasanya bikin tim publikasi ya. Biasanya kadang juga Pak Bayu juga. Jadi seperti itu. Jadi kita saling dibagi pekerjaannya masing-masing, cuman kita tetap satu jalannya sama-sama. Jadi nanti kalau ada ini gimana ya? Oh, ternyata hasil yang dibikin ini ternyata menurut saya misalkan udah bagus tapi ada masukan dari teman-teman lah, itu harus kita tampung juga. Seperti Keren itu. banget ya kerjasamanya Kak Ya, Lia. seperti Betul itu. banget tuh. Oke, selanjutnya Kak Ayah mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih. Apa ya? Bingung sih. Oh ya Pak, Gimana, kalau gimana? misal itu kan ngedit itu pasti punya ide masing-masing kan Pak? Ya, Nah kalau ada miskomunikasi di dalamnya itu bakal jadi kayak gimana Pak? kalau miskomunikasi itu pasti namanya Pasti tim ada. Pasti Jadi sering. itu pasti ada. Ya, jadi kita kan nggak seperti anak kecil juga. Maksudnya misalkan kalau kita nggak cocok dengan ide ini, ya kita obrolkan. Jadi kita ketemu, kita obrolkan gimana cara solusinya gimana. Kalau misalkan mantepnya itu dan sebagai si A yang mengedit itu nggak masalah, gas aja. Jadi gitu, seperti itu. Jadi publikasi itu menurut saya itu kita dibikin have fun, tapi kita tetap kondisi siap siaga. Jadi kalau misalkan ada ini kita langsung gas. Ini seperti itu. Dari jawabannya Pak Satria sama Pak Bayu yang ada di balik layar sudah menggambarkan sekali kalau pernah atau sering Iya. banget terjadi miskomunikasi. Ya Dan pasti itu nggak mungkin benar-benar nggak. wajar ya. Karena tim, kalau nggak tim kan nggak mungkin. Oke, selanjutnya kita Kalau ngapain lagi kerja nih Kak Ayah? individu, kita pasti sesuai mood kita sendiri. Jadi misalkan kita pengen ini ya lakuin, pengen ini lakuin. Tapi kalau tim kita sudah didedikasikan dalam satu tim itu kan harus solid. Ya harus Intinya kerja solidnya sama itu ya. adalah Kerja. konsisten tadi. Kalau kita mau menerima kepala-kepala orang lain, kita di dalam satu kelompok ya kita harus mau menerima. Kerjasamanya Itu. keren banget. Keren banget teman-teman. Wajib Publikasi. dicontoh ya Kak Ayah ya. Jadi kalau kalian punya tim gitu sering miskomunikasi itu wajar banget ya Wajar, teman-teman. wajar. Pasti itu pasti. Kuncinya itu jangan naikin ego masing-masing. Konsisten. Aduh, Kalau kita bisa konsisten, kita pasti bisa ngukur kemampuan kita, ego kita itu seperti itu. oke. Ini enaknya langsung gimana nih Kak Ayah? Gimana? Gimana enaknya? Gimana Pak Bayu? Lanjut apa ya? Pak Satria itu pernah mengerjakan sebuah inovasi dalam waktu hari sekitar berapa jam? Pokok jam subuh Oke. jam 5 dapat kabar Iya. membuat inovasi 12 itu bayangkan
Inovasi apa Pak? Tanya. Pelajaran. One and only. Bisa diceritakan Pak Satrio? Kan, 5 pesan suruh bahas inovasi, rakyat dan protes. Silakan ditanya. Bisa diceritakan Pak? Gimana itu? Itu malamnya sampai hujan-hujan. Gerasak gerusuk atau tidak Pak? Iya. Musim hujan kan. Gimana perasaannya? Pasti campur aduk, emosi, capek. Ya biar dijelasin Iya, gitu Kak ya. mungkin bisa jelasin Pak. Itu namanya adalah inovasi pembelajaran. Jadi itu biasanya kan kegiatan seperti itu kan diadakan oleh semua yang ada di lingkungan Kota Madiun, termasuk untuk guru-guru SD, SMP itu pasti. Nah, biasanya satu sekolah itu yang mewakili 1 sampai 2 orang. Kebetulan pada saat itu inovasi itu dijatuhkan ke saya Iya. dengan amat sangat mendadak, yang harus waktunya dikerjakan itu harusnya 2 minggu, bisa diselesaikan di jam 6 pagi dan jam 1 siang harus dikumpulkan. Itu dalam bentuk video sama print-printan itu kurang lebih hampir 35 lembar. Itu di dalam bentuk hard file. Iya, yang di print itu hard file ya Pak Bayu ya. Nah, itu yang biasanya dikerjakan normalnya itu 2 minggu itu sudah ngebut, 1,5 minggu lah ngebut. Ini dalam jangka waktu yang singkat, dan kebetulan itu saya ngerjakan itu sampai di sini mulai dari pagi, masuk kerja jam normal jam 7 ya. Iya. Itu baru pulang jam setengah 10 malam. Wow. Dengan keadaan kondisi yang hujan lebat dan harus ngebut seperti itu ya. Kalau misalkan kita itu dijadikan seorang pendidik itu memang harus sudah selalu siap. Cuman kalau kapasitas kita sebagai manusia itu kan juga pasti punya lah ya batasan-batasan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya kita sudah diberi tanggung jawab, ya kita harus lakukan meskipun sambil emosi. Kalau emosi itu pasti emosi, nggak mungkin semua nggak emosi. Dengan waktu seperti itu, siapa yang nggak emosi? Pasti emosi. Nah itulah. Tapi ikhlas. Itu ikhlasnya beneran atau gimana Pak? Apa cuma Atau ikhlas? apa? Ya udah, biar Ya udah. kelihatan ikhlas gitu. Ya Pak. udah. Karena gini, jangan pernah jadi orang yang gampang mengiyakan orang lain, gampang sungkanan. Bener. Kalau kita jadi orang yang istilah Jawanya adalah sungkan, ya udah. Besok lagi kita akan seperti itu. Jadi bukan berarti kita menolak pekerjaan, enggak. Cuman kita juga manusia, kita juga punya kapasitas, mulai dari pikiran sama jiwa raga kan kita punya batasannya. Jadi kalau kita mampu ya dilakukan, kalau nggak mampu ya cari solusi. Bukan berarti kita nggak mampu, nggak mau nggak, tapi kita cari solusi. Gimana ya caranya, minta bantuan teman-teman. Nah itu tadi yang bisa dikatakan dengan tim keluarga itu seperti itu. Oke, motivasi sedikit dari Pak Satria untuk hari ini. Susah ya Kak Lia ternyata jadi guru plus Benar. tim dokumentasi itu. Segerasak gerusuk itu ya Kak Ayah ya. Iya, itulah. Untuk itu rencananya kalau ekstra sudah jalan, Oke. bakalan pegang tentera. Lentera. Lentera. Oh sudah nggak dipegang Pak Bayu. Ya, berarti. enggak. Sekarang untuk nanti Pak Satria, karena Iya. yang bergerak aktif juga kan di keseharian kita, asal-asal. Jadi nanti insya Allah Pak Sasa yang akan mendampingi Lentera. Sebagian dari Lentera juga nanti bisa masuk sini. Oh, Bisa, nanti mungkin sini. iya. Nanti dari Pak Sasa di fondasi kasih basicnya, terus di sini Pak. Senyum dong Pak Satria. Ikhlas. Oke. Ikhlas ya. Kelasnya kayaknya agak terpaksa Ya seperti gitu Benar, itu, ya. seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mengerjakan suatu hal itu yang kunci utamanya harus ikhlas, buka kurung, gerusak-gerusuk gitu. Iya. Bener banget. Oke Kak Ayah, kita kayaknya udah di ujung. Podcast kita. Ya bener banget.
Kayaknya kita langsung closing aja nih ya Kak ya. Sebelum closing kita Apa mungkin tuh? bisa minta pesan dan kesan dari Pak Satria selama jadi tim publikasi di SMP Negeri 11 dan gimana capeknya dikasih tugas tapi ditambah tugas lagi gitu. Motivasi ya lebih tepatnya. Iya. Iya, benar. Motivasi untuk teman-teman dari saya sendiri adalah jangan pernah menolak pekerjaan, lakukan secara ikhlas. Capek, jatuh bangun itu sudah pasti, tapi kalau kita sudah merasakan sukses, jangan pernah melupakan apa yang sudah pernah kita lakukan meskipun sakit, berdarah, dan bisa bangkit lagi. Itu dari saya. Terima kasih teman-teman ya. Kita yang terima kasih banyak Oke, Pak. Ke Pak Siap. Satria. Benar. Oke. Oke, wah dari obrolan hari ini kita belajar sesuatu Banyak yang hal. iya benar, Hal banget bahwa setiap momen itu berharga ya Kak Ayah ya. berharga. Dan lewat kolaborasi antara tim dokumentasi dan tim duta literasi, momen itu nggak cuma tersimpan tentunya teman-teman, tapi juga bisa menginspirasi. Nggak cuma itu, kita juga belajar gimana capeknya kita melewati semua tugas-tugas yang dikasih, harus ngelawan mood kita, dan pokok susah banget ternyata jadi guru plus tim dokumentasi. Oke, langsung aja. Aku Leo. Dan aku Ayah, Sampai jumpa di podcast berikutnya. salam sehat, tetap semangat. Semangat membaca, siap berkarya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah.